Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan hormat yang sama untuk Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Kisaran, serta yang saya banggakan CGP saya, Ibu Nilawati. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai pertemuan kita, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena mungkin Bapak dan Ibu masih ada yang baru ini melihat saya, jadi nanti kita ngobrol di sini, diskusi di sini, tapi kalau nggak kenal lucu juga ya Bapak Ibu ya. Dan kebetulan ini adalah kedatangan saya yang kedua di sini untuk mendampingi Ibu Nilawati. Nah, nama saya Denisa Lumongga Lubis. Bapak Ibu biasanya saya dipanggil Dea gitu ya, Bu Dea. Nah, saya Kepala SD Swasta Sari Persada Raya, itu letaknya di Kecamatan BP Mandogi. Jauh saya Bapak Ibu ya dari Mandogi ke sini. Nah, kebetulan saya pengajar praktik program guru penggerak angkatan 6, dan Ibu Nilawati adalah salah satu CGP saya di angkatan 6 ini. Nah, pengajar praktik itu tugasnya adalah mendampingi serta menjadi teman belajar para CGP untuk yang di bagian luringnya biasanya ya, seperti kegiatan hari ini itu merupakan kegiatan pendampingan individu, kemudian nanti ada kegiatan lokakarya juga namanya. Nah, itu dipandu dan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, Bapak dan Ibu, adapun pertemuan kita pada hari ini, terima kasih sebelumnya saya ucapkan Bapak dan Ibu mau dan bersedia meluangkan waktu untuk ikut di diskusi kita pada kali ini, yang mana tujuannya adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, jadi nanti yang pastinya sekolah ini sudah punya visi ya, sudah punya visi selama ini, yang mana visinya itu nanti akan kita bahas bersama, apakah sudah berpihak pada murid ataukah masih perlu diperbaharui agar menjadi visi sekolah yang kekinian gitu ya Bapak Ibu, yang mana saya pengajar praktik sebagai moderatornya untuk kali ini, dan diskusi nanti akan dipimpin oleh Ibu Nilawati. Jadi Ibu Nilawati yang akan memimpin diskusi kali ini. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu susunan acara pertemuan kita kali ini. Yang pertama tadi pembukaan, kemudian pengantar tujuan diskusi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, kemudian nanti kita akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian nanti mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita pada hari ini memang merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak atau CGP. Untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Nah, visi sekolah itu, visi itu artinya tujuan ya Bapak Ibu ya, tujuan, cita-cita gitu. Jadi setiap sekolah harusnya punya visinya. Jadi warga sekolah, terutama guru-gurunya ini nggak bingung ini kan. Sebenarnya tujuannya ngajar di sini mau menjadikan sekolah yang seperti apa, mau menjadikan murid-murid yang seperti apa gitu. Jadi nanti Ibu Nilawati juga mungkin akan menyampaikan visi yang dari Ibu Nilawati mungkin bisa menjadi masukan bagi sekolah kalau mau memperbaharui visi, tidak masalah ya. Bisa menjadi masukan juga ya Bu Nila, visi dari Bu Nila tersebut. Nah, harapannya juga kita di sini bukan hanya sekedar diskusi, tapi kita di sini sama-sama merefleksikan diri terhadap visi sekolah tempat kita bertugas. Itu ya Bapak Ibu. Jadi harusnya visinya itu sejalan dengan program-program sekolah yang dilaksanakan. Jadi
visinya apa, programnya ternyata tidak dilakukan atau tidak ada di sekolah gitu kan. Jadi tidak nyambung gitu ya. Tujuannya A, ternyata untuk mencapai ke A ini tidak ada dilakukan apapun gitu. Jadi artinya sama saja kita tidak akan sampai ke tujuan tersebut. Nah mungkin ini saja dari saya sebagai pembuka. Kemudian kita lanjutkan dengan Ibu Nilawati yang akan memimpin diskusi kita kali ini. Kepada Ibu Nilawati saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelum saya mulai diskusi prakarsa perubahan visi dan misi sekolah ini, saya sebelumnya mohon izin kepada Bapak dan Ibu, orang tua saya, guru-guru saya, senioren saya, serta rekan-rekan saya sekalian. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi ini hanya sekedar sharing dan diskusi saja. Sebelum saya mulai, baiklah akan saya bacakan dulu sebuah puisi karangan Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, saya tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau, tetapi aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau saya mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, saya mendengarkan Indonesia. Jikalau saya mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau saya mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau saya mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, tetapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menarik napas udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, tetapi aku menghirup udara Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku tidak lagi melihat mata manusia, tetapi aku melihat Indonesia. Demikian puisi yang diciptakan oleh Insinyur Soekarno sebagai mengawali diskusi kita hari ini. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan dengan presentasi saya tentang diskusi prakarsa perubahan. Adapun yang menjadi tujuan diskusi kita, yang pertama diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Tujuan yang kedua dari diskusi kita ini adalah merupakan bagian dari proses belajar CGP saya sebagai calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Mohon maaf sebelumnya Pak, karena keyboard saya huruf F-nya lagi ngadat, lagi rusak, jadi saya mengganti huruf F itu dengan huruf P ya, V gini ya Pak ya. Nah, nanti akan saya perbaiki kalau laptopnya sudah diperbaiki gitu. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan tujuan diskusi kita yang ketiga, yaitu diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah kita.
Yang keempat, diharapkan semua pihak atau warga sekolah dapat terlibat aktif dalam proses prakarsa perubahan visi sekolah ini. Jadi yang saya kemukakan ini hanya bersifat tawaran Pak, Bu. Nanti seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, nanti akan ada tim perumus. Itulah nanti yang akan bersama-sama merumuskan dan menyimpulkan. Jadi yang dari saya ini hanya sekedar tawaran saja. Oke, kita lanjutkan. Kenapa ini kita lakukan? Apa yang menjadi latar belakang prakarsa perubahan visi sekolah? Seperti yang telah saya buat di dalam tugas CGP saya akan putar video dari YouTube Bu Nila Channel. Di situ nanti kita dapatkan apa yang menjadi latar belakang mengapa harus kita buat prakarsa perubahan ini. Oke, Bapak Ibu, berhubung jaringannya lelet, baik saya skip saja video latar belakangnya. Saya lanjutkan yang berikutnya. Kita akan bicarakan tentang kalimat rumpang atau yang menjadi kalimat rumpang dalam hal ini adalah cita-cita untuk murid. Jadi apa yang kita mau impikan dari murid-murid kita itu mau kita apakan, mau kita jadikan bagaimana sih murid-murid kita itu. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu adalah bagaimana saat ini. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa. Selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana keadaannya dan sebagainya. Kita warga sekolah ini yakin untuk berbuat apa. Kemudian kita warga sekolah ini paham bahwa apa yang harus kita lakukan. Kemudian visi sekolah kita saat ini yaitu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Yang berkualitas maksudnya ini ya Bu, berkarakter, kreatif, mandiri, serta berbudaya, dilandasi dengan iman dan takwa. Nah, itu adalah visi kita saat ini. Bapak Ibu, menurut kita bersama nanti kita diskusikan ini visi masih perlu dipertahankan atau perlu diubah? Itu jawabannya juga ada pada kita. Jadi kalau menurut hemat saya yang saya sudah pelajari sewaktu mengikuti program guru penggerak ini, visi tersebut harus kita ubah berdasarkan kondisi kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, pertanyaan pemantik terhadap visi sekolah saat ini, kita mau evaluasi. Di antaranya pertanyaan pemantiknya itu, apakah visi sekolah sudah sesuaikah atau sudah selaraskah dengan cita-cita kita untuk murid kita? Jika iya, maka apakah masukan-masukan dari peserta diskusi terkait dengan hal-hal yang ingin diubah atau ditambahkan terhadap visi sekolah? Jadi peserta diskusinya itu adalah kita semua di sini, ditambah Pak Kepala Sekolah dan stakeholder dari orang tua siswa atau siswa. Kemudian pertanyaan berikutnya atau yang sudah bisa kita susun, nanti kita akan susun, yaitu susun bersama dan merumuskan hingga merupakan kalimat visi yang akan kita jadikan sebagai visi sekolah kita. Nah, nanti ini bisa mungkin akan lebih jelas pada saat kita duduk bersama seperti sarannya Bapak Kepala Sekolah untuk merumuskan visi sekolah. Ada tim perumus. Jadi ini ada sekedar tawaran dari saya. Baik, yang berikutnya, pendapat yang perlu digali dari peserta diskusi terkait inisiatif atau prakarsa perubahan visi sekolah. Pertanyaan yang diajukan adalah, apa inisiatif? Nah, ini mohon maaf kurang F-nya karena tombol F-nya juga jadi masalah untuk saya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kemudian apa saja
kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu digali. Kemudian yang berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua siswa, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Bagaimana rancangan waktunya, kapan akan dilakukan. Nah, visi sekolah yang saya tawarkan adalah demikian, Bu. Mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila dan berdaya saing global dengan menerapkan Merdeka Belajar, menghasilkan lulusan berjiwa leadership dan melanjut ke perguruan tinggi negeri. Sekali lagi ini hanya bersifat tawaran dari saya, mungkin bisa jadi menjadi masukan dalam merumuskan visi sekolah. Selanjutnya, misi sekolah yang saya tawarkan juga adalah sebagai bentuk operasional untuk mencapai visi sekolah yang saya tawarkan tadi, yaitu satu, terciptanya kondisi proses belajar mengajar yang ideal dengan menerapkan pembelajaran berpihak kepada siswa, diantaranya adalah pembelajaran berdiferensiasi, bersifat paikem atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian misi yang kedua adalah meningkatkan iklim belajar yang aman dan nyaman, asli dan bermartabat melalui penerapan well-being atau kesejahteraan psikologis siswa dan seluruh warga sekolah secara umum agar terpenuhi kebutuhan belajar siswa khususnya. Selanjutnya, misi yang ketiga yaitu meningkatkan disiplin seluruh warga sekolah dengan menerapkan penyelesaian setiap masalah yang timbul dengan menerapkan segitiga restitusi agar terpenuhi standar pelayanan minimum di semua aspek pendidikan. Kemudian misi yang berikutnya adalah mampu menjawab tantangan global dalam mewujudkan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang dialami oleh siswa kita saat ini. Selanjutnya, misi yang berikutnya adalah yang paling terpentingnya adalah menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Ya, demikianlah paparan dari saya, Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi pembuka wawasan berpikir kita bagaimana dasar-dasar menentukan visi dan misi sekolah berdasarkan apa yang sudah saya pahami dari pembelajaran program guru penggerak yang sudah kami lakukan. Jika Bapak Ibu ada kritik dan saran ataupun masukan untuk perbaikan perubahan visi dan misi sekolah kita, saya harapkan sumbang sarannya. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita diskusi berikutnya. Oke Bapak Ibu, ada saran dari Ibu pengajar praktek saya ini sehubungan dengan visi sekolah kita saat ini yang menurut saya masih harus disesuaikan relevansinya dengan kondisi program sekolah, kemudian kondisi saat ini yang menyesuaikan kondisi siswa yang harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Saat ini visi sekolah kita adalah bunyinya menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkarakter, kreatif, mandiri, serta berbudaya, dilandasi dengan iman dan takwa.
program-programnya ini seperti yang sudah kita jalankan selama ini tentang intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler yang ada itu sekitar ada 9 cabang ya Bu Neti ya, 9 cabang ekstrakurikuler ya, diantaranya Olimpiade Sains OSN, Olimpiade Sains Nasional, kemudian ada juga PMR, ada juga KSK, Pramuka, kemudian cabang-cabang olahraga dan sebagainya Ibu. Itulah Bu mungkin diantaranya. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita akan menunggu selanjutnya perintah dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin akan di momen atau di session berikutnya tentang perumusan visi dan misi sekolah, atau barangkali Pak Reja ada masukan Bapak sebelum kita tutup? Ya, terima kasih. Bisa fotonya Mas? Terima kasih buat Bu Nila yang sudah memberikan kesempatan. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit masukan. Memang visi misi kita kan harusnya disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan untuk dikembangkan di sekolah. Apapun ceritanya, kita kan sudah masuk dalam kurikulum merdeka, ya. Kemudian penyederhanaan tujuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan kan juga sudah selayaknya ikut kita jadikan pertimbangan besar kita dalam menyusun visi misi, yaitu bagaimana mewujudkan pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter nilai-nilai Pancasila yang diwakili dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Seharusnya itu bisa dijadikan pertimbangan dasar untuk menentukan visi misi sebuah sekolah. Kalau tujuan pendidikan nasionalnya itu untuk mewujudkan pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila melalui 6 dimensi profil pelajar Pancasila, maka harusnya visi sekolah yang menunjang tujuan pendidikan nasional, seperti itu saya rasa. Jadi poin-poin yang berhubungan dengan keadaan sekolah, potensi-potensi sekolah itu hanya poin pendukung untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang sama-sama ingin kita wujudkan, yaitu yang tadi pembelajar sepanjang hayat yang berprofil pelajar Pancasila. Selanjutnya mungkin buat untuk lebih mengerucutkan isi sekolah, sebaiknya kan kita lihat juga keadaan kita sekarang bagaimana gitu. Dan sebenarnya potensi kita yang mungkin jauh lebih besar itu tapi tidak diberdayakan, itu harusnya sama-sama kita gali gitu. Jadi kita menunjukkan dulu apa sih aset-aset positif kita, apa sih sebenarnya kekuatan-kekuatan kita, baru kita susun visi yang menunjang tujuan pendidikan nasional. Saya rasa itu Bu Nila. Mudah-mudahan kalau nanti masing-masing warga sekolah bisa menunjukkan apa sih dulu pernah buat apa untuk sekolah ini yang bisa bikin bangga gitu kan. Maka misalnya Bu Nia udah bergerak di bidang mading sekolah gitu kan, bukan hanya mading, malah peningkatan literasi sekolah. Mungkin ini harus diberdayakan ke depannya, dibuatkan dalam visi sekolah, sehingga nanti ada misi sekolah, dan juga nanti ujung-ujungnya nanti kan Pak Kepala sama timnya akan menyusun rencana anggaran belanja sekolah, ya, rencana kegiatan sekolah yang otomatis akan berhubungan sama finansial sekolah gitu. Jadi visi misi itu kalau bisa jangan hanya manis diucapkan, namun dia bisa direalisasikan. Itu kira-kira. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Reja atas masukannya. Nanti ini akan saya jadikan sebagai masukan untuk pembentukan misi dan visi sekolah kita. Untuk berikutnya, apakah ada lagi Bapak Ibu yang memberi sumbang saran? Bu Nia barangkali? Sama ya Bu ya? Atau ada yang lain barangkali Pak, Bu Sinta barangkali? Oh pas ya. Oke baiklah, kalau sudah pada ngepas, kalau begitu saya sudahi saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya baik, terima kasih Bu Nilawati yang sudah memimpin diskusi kita kali ini mengenai mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah Bapak Ibu, dari sesi diskusi tadi kelihatannya Bapak dan Ibu kebanyakan sepakat ya kalau visi sekolah itu diperbaharui gitu ya. Ini visi yang udah berapa tahun ini? Itu kejadian sering ya di sekolah-sekolah ya. Visi sekolah itu hanya sekedar tulisan baik di dokumen maupun di papan-papan gitu ya untuk dipajang gitu. Nah, sepertinya sepakat, tapi ini nanti mungkin akan menjadi masukan bagi warga sekolah apa yang ditawarkan oleh Bu Nila tadi. Alangkah baiknya visi sekolah ini jika harus dan memungkinkan untuk diperbaharui, maka semua warga sekolah dilibatkan, baik itu kepala sekolah, guru-guru, perwakilan murid, komite sekolah, dan sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang diharapkan adalah visi dan misi sekolah itu sejalan gitu. Bapak dan Ibu, mungkin ini saja yang untuk pertemuan kita. Nah, sebelum penutup sekaligus saya ingin mengajak Bapak dan Ibu yang berniat yang pertama, kemudian juga yang memenuhi kualifikasi, alangkah baiknya juga ikut mendaftar di program pendidikan guru penggerak. Nah, kebetulan angkatan 9 ini mau buka ya. Angkatan 9 itu mau buka dari tanggal berapa ya Bu Nila? Di Desember ini, kalau nggak salah di Desember ini sampai awal Januari. Nah, harapannya Bapak dan Ibu gitu ya, apalagi ini sekolahnya sekolah besar gitu. Saya rasa ini termasuk sekolah favorit juga ya di kisaran. Nah, jadi alangkah baiknya kalau lulusan guru penggerak itu banyak dari sekolah ini. Nah, harapannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita jangan anti perubahan karena perubahan itu terus ada. Terus ada. Yang abadi hanyalah perubahan itu sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Sekaligus untuk menutup, saya mohon maaf apabila di sana sini terdapat kekurangan dan mohon maaf juga untuk segala keterbatasan saya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya Pak Arif? Oh ditarik ya? Oh iya. Kok belum dimatiin udah ngomong.